Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sabani. Saya mahasiswa jurusan keperawatan Politeknik Kementerian Kesehatan Banten semester 2. Pertimbangan masuk jurusan keperawatan. Yang pertama, saya dilema karena banyak jurusan-jurusan di sana yang sejalan dan sepikiran dengan saya. Jadi saya bingung mau masuk jurusan keperawatan ataukah masuk jurusan lain. Dan yang kedua, banyak orang-orang bilang bahwa masuk jurusan keperawatan itu tidaklah murah, melainkan mahal, kecuali kita mendapat beasiswa. Memang benar, tentunya masuk kesehatan itu tidaklah murah. Tapi itu semua tidak membuat saya ragu dan tidak membuat saya patah semangat untuk masuk jurusan keperawatan, karena kita akan bersosialisasi dengan masyarakat, terutama dengan pasien. Persiapan masuk jurusan keperawatan, saya banyak mempersiapkan mulai dari belajar, karena saya sangat ambisi masuk perguruan tinggi negeri, terutama jurusan keperawatan. Saya banyak mempelajari dan memahami tentang keperawatan. Alhasil, alhamdulillah, saya keterima di PTN Politeknik Kementerian Kesehatan Banten. Bedanya itu pertama dari gelar. Kalau di tingkat keperawatan AMD Cup, kalau S1 keperawatan S-Cup Sarjana Keperawatan. Serta S1 keperawatan itu mereka 60% teori dan 40% praktik. Sebaliknya dengan D3 ataupun D4, mereka itu 60% praktik dan 40% teori. Yang pertama, kita harus memahami mengenai anatomi fisiologi tubuh manusia. Karena itu pelajaran yang paling mendasar dalam keperawatan. Dan jika ingin masuk keperawatan, kalian harus memiliki skill yang cekatan dan tidak memiliki rasa penakut, karena kita akan dinas di rumah sakit. Yang pertama, sering-sering diskusi dengan teman. Jika ada mata kuliah yang disampaikan dosen tidak dipahami, maka tanyakan kepada semua teman-teman dan jadikan bahan diskusi. Dan yang kedua, banyak baca dan mengulangi mata kuliah yang telah kalian pelajari agar tidak mudah lupa. Mata kuliah farmakologi, karena kita bisa mengetahui tentang obat-obatan, cara meracik obat, takaran obat, mempelajari obat tradisional dan obat medis, sehingga kita dapat mengaplikasikannya di lingkungan kita. Dikala ada yang membutuhkan atau menanya tentang efek obat, ini obat apa, misalkan obat sakit gigi, obatnya apa, jadi kita bisa memberitahu kepada mereka. Sukanya itu kita sering praktik di laboratorium maupun di rumah sakit. Namun dukanya kita itu jarang libur dan harus tetap stay di rumah sakit karena kita itu dinas. Nah, praktikum yang paling mengesankan itu yang pertama menyuntik dan menginfus. Karena banyak sekali teman-teman saya, mereka itu ketakutan dengan jarum infusan maupun jarum suntikan, sehingga kami merasa terhibur dan tertawa melihat ekspresi wajah mereka yang ketakutan. Jurusan keperawatan itu peluang kerjanya sangat banyak dan sangat dibutuhkan, karena kami sudah dipersiapkan untuk bekerja, apalagi kami di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi tidak ada lagi kata-kata nganggur setelah lulus. Jangan takut masuk jurusan perawatan, walaupun di pikiran kalian perawat itu menyeramkan. Tapi setelah kalian masuk jurusan perawatan, pasti kalian akan merasa senang, karena kita akan selalu berinteraksi dengan pasien dan bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi buat kalian
tetap semangat dan jangan pesimis, harus optimis karena kesuksesan ditentukan oleh kalian.